Ombudsman ini sebenarnya penanganan ketika eh, di pihak lain itu masyarakat belum merasa puas atau sudah selesai di pihak lain. Artinya ombudsman tidak mencampuri ketika laporan itu masih di pengadilan dan sebagainya, Pak. Ya. Tetapi kalau dia tidak menyangkut instansi-instansi seperti itu, ombudsman masuk ke sana. Nah, kadangkala memang rekomendasi kita, jadi artinya eh, ombudsman ini jarang sekali mengeluarkan rekomendasi, Pak. Rekomendasi itu sudah tahap akhir yang kita gunakan, tetapi Ombudsman mempunyai cara itu seperti kami katakan tadi, pendekatan-pendekatan, persuasi dengan masyarakat, kita bisa berdialog. Nah, kadang-kadang itu selesai tanpa memang harus masuk ke dalam konflik yang lebih besar, Ya. seperti itu. Saya A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ke-65. Bertambah usia merupakan lambang kematangan diri. Semoga IPDN senantiasa dapat mencetak kader-kader birokrat yang unggul secara akademik, terampil, dan disiplin, menghasilkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bhinneka Nara Eka Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Siap, Bapak. Kita bisa berdialog lewat channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Ya. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagyo Dies Natalis ke-65 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Oh, iya, Bapak. Saya sekarang sudah bersama salah seorang alumninya, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP MSc, yang sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Ya. Sehat, Bapak. Sehat. Pak Suganda, bagaimana praktek penampungan aduan masyarakat ke Ombudsman di era pandemi seperti ini, Pak? Oh, artinya kalau di era pandemi memang sudah agak bergeser ya, Pak, aduan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat memang kita juga membuka posko daring. Ya. Jadi aduan masyarakat juga bisa melalui daring. Walaupun dalam prakteknya di 2020 kemarin itu sudah kami launching juga melalui laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia itu melalui surat itu sekitar 37,91%. Ya. Datang langsung itu sekitar 29,89%. Ya. Ada juga melalui WhatsApp, melalui email, melalui telepon, melalui website. Ada juga yang berdasarkan investigasi kami, inisiatif masyarakat, kita datang ke lapangan dan masyarakat juga melaporkan. Juga kita ada media sosial, lain-lain. Kita juga ada VVL on the spot, Pak. Itu sampai ke perwakilan-perwakilan. Dan juga kita ada call center 137 itu bisa digunakan masyarakat. Demikian, Pak Bambang. Itu 1 tahun bisa sampai berapa aduan, Pak? 1 tahun variasi, Pak ya. Jadi aduan kalau untuk 2020 ini laporan itu sekitar 6.522 laporan, Pak. Dari 6.500 itu berapa yang bisa terselesaikan? Terselesaikan hampir semua bisa diselesaikan, Pak, seperti itu. Tapi memang itu tadi ada yang masih berproses dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya setiap laporan itu kita tanganin melalui asisten terkait, Pak ya. Jadi kalau di Ombudsman ini kan ada pembagiannya. Jadi Sekretariat Jenderal sendiri yang mengurusi tentang supporting, ada teman-teman di substansi, di asisten yang mengurusi terkait laporan-laporan tersebut, Bapak. Kalau
ukurannya apa Pak? Bahwa laporan atau aduan itu dianggap bisa diselesaikan? Sebenarnya ombudsman ini kita ada cara propartif, artinya kadang-kadang kita ketika masyarakat melapor itu kita mengedukasi juga, Pak. Jadi ada istilahnya kita konsultasi non laporan. Jadi ketika masyarakat itu berkonsultasi, nah dengan cara berkonsultasi kita sampaikan. Nah kadang-kadang masyarakat ada yang menganggap ketika kita sudah konsultasi selesai. Nah ada juga laporan itu ya kita verifikasi. Ketika masuk ke kita verifikasi kira-kira kita lanjutkan atau tidak. Ketika kita teruskan, nah kita teruskan itu nanti kita lihat lagi. Disitulah proses berjalannya teman-teman di Ombudsman. Kita ada namanya Kepala Kasih Utama. Itu ada 11 Kepala Kasih Utama. Mereka bergerak sesuai dengan lingkup laporan masyarakat. Demikian Pak Bambang. Pernah nggak Pak ada semacam survei atau penelitian atau mungkin malah pengecekan langsung mengenai tingkat kepuasan pelapor itu? Apakah mereka benar-benar merasa masalahnya itu tuntas apa enggak gitu? Survei terhadap pelapor itu ya setiap tahun kita Pak, karena itu merupakan salah satu persyaratan dari reformasi birokrasi ya Pak. Ya. Jadi survei itu ya memang pada tahap sekarang memang kalau kita nilai ya cukup baik ya Pak. Jadi hasil survei itu cukup baik. Apa yang dirasakan masyarakat, karena ketika kita survei itu kan kita nggak tahu juga kan, yang menyurvei kadang dari pihak Kemenpan RB bekerja sama dengan konsultan yang ditunjuk. Jadi artinya kita nggak tahu, tapi hasilnya yang terinfo di kami dan memang hasil yang kami dapatkan baik ya Bapak, seperti itu. Nah, sekarang kan Ombudsman ini antara kan menangani maladministrasi kalau tidak salah Pak ya. Iya Bapak. Dampak langsungnya apakah instansi yang ditengarai bahwa melakukan maladministrasi itu setelah ditangani Ombudsman berubah apa enggak Pak? Rata-rata berubah ya Pak. Jadi rata-rata berubah. Jadi kita lihat, jadi kita selalu dari data yang ada. Jadi kalau kita lihat berubah, jadi ketika laporan terhadap instansi ataupun pejabat yang dilaporkan masyarakat atau penyelenggara yang lain, itu langsung ada perubahan. Nah ini mengapa kami langsung tahu, kadang-kadang kan kita ada web kita dan juga di perwakilan itu semua kita punya di 34 perwakilan Pak. Ya. Itu bisa dilihat di web Ombudsman, itu kadang-kadang pelapor itu langsung menyatakan apresiasi terhadap apa yang dikerjakan oleh Ombudsman. Ya. Bahkan yang kadang-kadang yang tanpa kita pikir ya Pak, seperti yang tadinya dia tidak bisa diterima PNS, karena kita bantu PNS itu guru itu berapa ratus guru, bahkan yang tadinya tidak mendapat pensiun. Ini hal-hal sepele tapi dirasakan masyarakat kehadiran Ombudsman seperti itu Bapak. Sekarang kan ada kantor-kantor di daerah itu Pak ya? Iya Bapak. Bahkan ada juga Ombudsman yang langsung terjun ke kabupaten kota untuk menampung aduan. Apakah itu masih diperlukan Pak langkah-langkah seperti itu? Artinya kalau sekarang kita ada sistem mekanisme Pak. Setiap masalah itu artinya ketika kita lihat dia batasan mana. Ketika dia masih kewenangan provinsi, biasanya masih diatasi oleh kepala perwakilan kita Pak. Ya. Tetapi kalau dia sudah menyangkut kewenangan kementerian lembaga, artinya di situ anggota Ombudsman perlu turun. Selain anggota Ombudsman turun di sana, salah satu bentuk pembinaan pimpinan atau anggota Ombudsman terhadap perwakilan yang ada, karena kami di sini masing-masing anggota Ombudsman itu dibagi ampuan masing-masing Pak. Ya. Jadi satu orang anggota Ombudsman itu dia bisa mengampu 5 provinsi, seperti itu. Jadi dengan demikian memang ada kewajiban dari anggota Ombudsman untuk turun memberikan pembinaan terhadap masyarakat, juga terhadap perwakilan yang diampuh oleh anggota tersebut. Demikian Pak Bambang. Kalau ada masalah yang ditangani Ombudsman ternyata tidak sesuai dengan rekomendasi Ombudsman, apa yang bisa dilakukan Pak? Ombudsman apa bisa memberi sanksi atau meneruskan ke pihak yang lain? Artinya Ombudsman ini sebenarnya penanganan ketika di pihak lain itu masyarakat belum merasa puas atau sudah selesai di pihak lain. Artinya Ombudsman tidak mencampuri ketika laporan itu masih di pengadilan dan sebagainya Pak.
Ya. Tetapi kalau dia tidak menyangkut instansi-instansi seperti itu, ombudsman masuk ke sana. Nah, kadangkala memang rekomendasi kita, jadi artinya eh, ombudsman ini jarang sekali mengeluarkan rekomendasi, Pak. Rekomendasi itu sudah tahap akhir yang kita gunakan, tetapi ombudsman mempunyai cara itu seperti kami katakan tadi, pendekatan-pendekatan, persuasi dengan masyarakat, kita bisa berdialog. Nah, kadang-kadang itu selesai tanpa memang harus masuk ke dalam konflik yang lebih besar, seperti itu. Nah, tapi kalaupun ada rekomendasi ombudsman yang tidak ditindaklanjuti, tentu ada sanksi, Pak. Ya. Jadi tentu ada sanksi. Seperti kepala daerah, ketika tidak mematuhi rekomendasi ombudsman itu sudah ada di undang-undang tentang pemerintahan daerah, itu diatur, ya bisa diberhentikan sementara. Demikian, Pak Bambang. Jadi dia diberhentikan karena undang-undang ya. Jadi bukan karena sanksi ombudsman, Pak ya. Karena rekomendasi itu tadi, Pak. Rekomendasi ya. Jadi karena rekomendasi tidak dipatuhi, otomatis seperti itu, Bapak. Ya. Kalau nggak ada rekomendasi ombudsman, nggak ada berarti, Bapak. Sekarang kan baru-baru ini kan tadi ya sebagian besar anggota ombudsman kan berganti. Nah, terhadap kasus-kasus yang sudah masuk itu gimana, Pak? Langsung diambil alih anggota yang baru atau seperti apa? Artinya ketika dikukuhkan Presiden tanggal 22 Februari kemarin, Bapak, di jam 11 ya. Nah, siang harinya kita jam 2:30 itu langsung serah terima jabatan. Jadi di serah terima jabatan itu di berita acara itu dibacakan semua, termasuk tugas-tugas, laporan-laporan yang belum selesai maupun dalam proses itu dilaporkan menjadi tanggung jawab ombudsman saat ini. Jadi tidak ada yang namanya laporan itu tidak berlangsung. Jadi walaupun dilaporkan di tahun kepemimpinan yang lama, itu menjadi tanggung jawab dari kepemimpinan yang saat ini. Jadi demikian, Bapak. Jadi kira-kira lembaga ombudsman ini sudah membantu pelayanan publik menjadi lebih baik, gitu ya, Pak Suganda? Kenyataannya seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Suganda. Saya ingin karena ini bicara mengenai Des Natalis IPDN, maka mungkin Bapak bisa cerita ketika dipersiapkan di lembaga pendidikan pemerintahan dalam negeri itu seperti apa, dan ternyata sekarang alumnusnya tidak hanya bekerja di lingkungan pemerintahan dalam negeri, ada yang di Sekjen DPD, sekarang Bapak Sekjen Ombudsman, mungkin juga ada yang lain-lain. Nah, jadi pengalaman waktu pendidikan seperti apa, Pak? Kami dalam pengalaman pendidikan itu ada 3 ya, Pak. Mungkin membedakan kami dengan perguruan tinggi lain itu ada namanya Jarlatsu. Ada pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Jadi di lembaga ombudsman itu kita tidak hanya dididik untuk memahami tentang nilai-nilai akademis, tetapi juga pengasuhan. Di situ nilai-nilai etika, moral di sana, dan pelatihan. Jadi bahkan kita diajarkan sampai bercocok tanam, Pak. Bagaimana cara memerah sapi, bagaimana kita menanam, kita diajarkan. Jadi selama 4 tahun pengalaman kami di sana seperti itu. Nah, mungkin yang istimewa juga di sana ada nilai-nilai kebersamaan. Jadi istilahnya kita merasakan bahwa tidak boleh membuat salah, karena kalau kita salah itu akan berdampak bagi teman-teman kita yang lain. Nah, ini yang diajarkan. Jadi sejak awal memang dalam lembaga pendidikan kami di waktu itu masih STPDN ya, Pak, karena saya angkatan kelima STPDN. Saya lulus tahun 97 dari STPDN ya. Ini yang memberkas di kami. Ketika kami pun di lapangan ditugaskan pertama kali tentunya di kecamatan. Ya tentu memang ya kita dari kota besar, ya saya dari kota Palembang masuk ke pedalaman ya, bisa dikatakan pedalaman karena saya penempatan pertama di Kecamatan Jeloka. Itu kalau di peta mungkin nggak ada ya, Pak. Tetapi kalau ditanya tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia di situ, yang bajing luncat apa semuanya. Nah, tetapi ya karena kita sudah dididik di sana, ya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya. Bahkan itu tadi masyarakat sangat mendukung selama saya bertugas di lapangan di sana. Ya di Jeloka itu terakhir saya sebagai sekretaris camat, dulunya Sekwilcam, berubah lagi menjadi Sekcam. Nah kemudian saya melanjutkan lagi sekolah pasca sarjana di Universitas Indonesia.
pulang lagi, saya kecamatan lagi Pak, jadi sekcam lagi. Nah, di sekcam kemudian saya itu tadi karena kita sudah dididik Jarlatsu, artinya bisa di mana-mana, dan saya tidak cuma di kecamatan, saya di Bapeda. Ya, setelah di Bapeda, saya juga kembali ke badan Badan Kepegawaian Daerah. Saya membidangi sebagai kepala bidang diklat waktu itu. Nah, ketika badan bidang diklat, ya saya sekolah lagi, ngambil S3 lagi di Unpad. Nah, ketika ngambil S3, saya juga ngambil S2 juga di sana. Jadi S2 saya memang 2 kali ya, Pak. Iya. 2 kali. Jadi itu tadi. Nah, pulang ke daerah saya dipercayakan langsung. Jadi 2 minggu saya pulang ke daerah, langsung menjadi staf ahli bupati. 2 kali saya staf ahli bupati, menjadi asisten. Kemudian ya karena saya melihat peluang itu ada, saya ikut open bidding. Saya lompat ke Jakarta. Pada waktu itu dibuka di Badan Ekonomi Kreatif sebagai kepala Biro Umum dan Kepegawaian. 2 tahun setengah di sana, ada lagi rekrutmen di Ombudsman. Saya coba lagi, ternyata saya bisa bergabung di Ombudsman sampai saat ini. Demikian Pak Bambang. Jadi Bapak di Ombudsman langsung sebagai sekjen atau? Iya Bapak, langsung sebagai sekjen. Oh, luar biasa. Jadi karir cepat sekali Pak ya. Saya sudah 3 tahun di sini Bapak, sejak 12 Februari 2018. Nah, berdasarkan perjalanan karir yang luar biasa tadi Pak ya, bertugas sekolah, bertugas lagi, sekolah lagi, kemudian open bidding lagi. Apa yang disarankan kepada lembaga IPDN, terutama kepada Praja sekarang namanya, yang sekarang masih pada sekolah itu, apa yang harus dipersiapkan? Kalau saya melihat bahwa yang harus dipersiapkan itu yang pertama nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang pertama yang harus kita bawa kemanapun juga, itu yang pertama disiplin. Ya. Yang kedua itu jujur. Nah, saya selalu membawa 2 ini, Pak. Jadi 2 ini, disiplin dan jujur. Artinya memang kadang-kadang ketika kita disiplin dan jujur, banyak yang nggak senang. Yeah. Nah, tetapi ya dalam arti luas ya, Pak. Jadi dalam artinya dimanapun kita ditempatkan, ketika kita disiplin, kita jujur, pasti banyak yang tidak senang. Tetapi itu tadi, artinya sampai sekarang bisa membawa saya ke sini, ya dengan kondisi yang pada waktu masuk Jakarta, saya tidak kenal siapapun juga, dan ketika masuk ke sini pun seperti itu. Jadi artinya nilai-nilai itu yang saya bawa, dan mudah-mudahan adik-adik tetap menjaga nilai-nilai itu. Yang namanya pengalaman, pelajaran itu akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi yang nilai-nilai itu ketika ditanamkan sejak pendidikan, itu yang harus dipegang sampai dimanapun nanti ditempatkan. Demikian Pak Bambang. Ya. Pak, terakhir, Ombudsman ini kan termasuk lembaga negara baru Pak ya. Jadi Pak Suganda mungkin juga termasuk pejabat yang di awal-awal harus menata. Ya. Apa yang dilakukan, Pak? Waktu masuk di sini 2018 terus terang banyak sekali ya Pak. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat keberhasilan kami. Salah satunya pada waktu itu ketika saya masuk itu struktur kami masih 3, eselon 2. Dalam waktu 6 bulan saya kembangkan menjadi 6. Ya. Selain itu pada waktu itu nilai maturitas kami masih 1. Ya. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, saya juga melihat itu ini menjadi salah satu yang target yang saya kerjakan. Ya. Nah, dalam waktu kurang lebih 2 tahun kami sudah maturitas kami level 3. Ya. Baik, sudah setara dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia, karena level 4 cuma baru ada 2 ya Pak. Ya. Baru Kementerian Keuangan dan BPK. Jadi artinya kita sudah setara dengan lembaga-lembaga lain dalam waktu 2 tahun. Dari sisi kearsipan, arsip kami buruk, nggak bisa dinilai. Ya. Ketika saya masuk, dalam waktu 1 tahun saya benahi, kami sudah nilai baik. Ya. Arsip. Selain itu juga nilai terkait dengan sistem informasi kami. Kami waktu itu belum informatif pada waktu saya masuk. Ya. Tahun pertama kita sudah informatif, dan dalam waktu 2 tahun kita sudah sangat informatif. Jadi masuk penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Nah, dari sisi juga pembenahan saya dari sisi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada waktu kami masuk nilai kami masih 1,94. Ya. Jadi nilainya masih ya hampir buruk lah. Nah, dalam waktu 2 tahun kemarin SPBE kami sudah 3,45, sudah baik. Jadi bahkan kami melampaui kementerian lembaga yang sudah umurnya puluhan tahun seperti itu. Dan bahkan kami saat ini di masa pandemi, kami sudah menggunakan SIKD dan tanda tangan elektronik, Bapak. Jadi ini kami kembangkan di masa
saya sebagai Sekretaris Jenderal di Ombudsman Republik Indonesia. Jadi banyak hal yang kita lakukan, bahkan di segi jaringan dokumentasi informasi hukum, kita juga 3 terbaik lembaga di Indonesia saat ini. Jadi itu kita raih dalam waktu 2 tahun, ya hampir 3 tahun ini. Ini kemajuan-kemajuan, belum lagi di internal kita, struktur organisasi di Ombudsman, kita mungkin lembaga pertama juga yang langsung mengikuti instruksi Presiden untuk menyederhanakan struktur yang ada. Jadi kami semuanya sudah fungsional, kecuali itu eselon 2 saja. Dan ada cuma 2 eselon 3 itu karena memang undang-undang yang mengatakan demikian. Itu bagian protokol dan bagian pengadaan itu memang melekat. Selainnya sudah fungsional semua. Struktur juga di asisten, kami juga berhasil PO43, PO42 itu mengatur bagaimana mekanisme teman-teman di asisten, juga bagaimana sistem yang selama ini belum terbangun terkait karir dari teman-teman di asisten. Nah ini kami bangun dalam waktu 2-3 tahun. Seperti itu Pak Bambang. Pak, terakhir, yang menyangkut ombudsman daerah, itu tetap atau ad hoc pejabat-pejabatnya itu? Pejabat-pejabatnya ya setiap 5 tahun Bapak. Jadi setiap 5 tahun itu kita open bidding juga. Open bidding itu bisa dari PNS, non-PNS, tokoh masyarakat, siapapun yang memenuhi persyaratan bisa ikut selama 5 tahun. Nah selama 5 tahun nanti kalau dia artinya tidak harus 5 tahun Bapak. Ada juga kepala perwakilan kami yang baru 1 tahun itu sudah diberhentikan karena masalah-masalah itu tadi, masalah-masalah etika dan sebagainya. Nah kalaupun dia 5 tahun nanti dinilai bagus, itu akan dievaluasi. Dia bisa diperpanjang untuk 5 tahun ke depan, seperti itu. Tapi jangka waktu 5 tahun itu tidak harus dia penuhi, karena itu tadi di tengah jalan bisa saja kejadian-kejadian yang membuat yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya karena kondisi seperti itu. Demikian Pak Bambang. Kalau kewenangan Pak, kewenangan mereka sampai sebatas apa? Ombudsman ini sifatnya mutatis mutandis Bapak. Jadi artinya apa yang dilaksanakan ombudsman di pusat itu bisa dilaksanakan daerah, seperti itu. Jadi itu sama seperti itu Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu AP/MSI, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI yang sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan berguna untuk masyarakat dan terutama juga sekaligus merupakan informasi kepada alma mater Bapak yang telah membesarkan Bapak, dan sekarang Bapak dipercaya di instansi tertinggi untuk seorang ASN. Selamat ya Pak, sukses terus ya. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu, mudah-mudahan semakin maju Pak. Ya, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indagri Hilir, alumni APDN Pekanbaru, Angkatan 9, lulusan tahun 1985, mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65, Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.